Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Ini kenapa AC-nya agak panas ya? Tadi enggak loh. Ini jangan-jangan ada banyak hati yang lagi panas. Bapak Ibu Saudara sekalian, siang ini kita akan bahas akar inti masalah. Subtemanya sakit jiwa. Jarang loh ada orang khotbah sakit jiwa judul. Tapi kalau di sini sudah biasa. Sudah biasa sakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat gunung es, itu yang kelihatan kan cuma atasnya aja tuh sedikit. Padahal di dalamnya gede banget. Ya. Kalau di selat mana itu? Selat Sunda ada Krakatau. Kadang-kadang nggak kelihatan di permukaan. Tapi begitu dia nongol, jangan berkata begini, kecil ya masih ya. Itu gede banget di bawahnya artinya. Ya. Nah, fenomena gunung es ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan baik-baik itu. Bahwa contohnya, dahulu ada seorang perancang kapal yang hebat. Kapalnya namanya Titanic. Titanic ini dijuluki the unsinkable. Tidak mungkin tenggelam. Wah, sombong sekali manusia. Tapi hari pertama ia berlayar, langsung tenggelam. Ironi ya. Makanya orang itu gak boleh sombong. Manusia kalau sombong, waduh saudara. Kalau orang kelihatan sombong, itu yang kelihatan. Dalamnya kayak apa itu jahatnya. Makanya Tuhan benci kecongkakan. Orang yang sombong ditolak Tuhan. Pasti. Jangan pernah kita punya kesombongan. Meskipun kita sudah kelihatannya rohani. Di permukaannya rohani. Tapi sombong. Waduh. Itu gunung es. Saudara. Di dalamnya ada apa itu? Kok berani sombong? Cuma orang biasanya manusia itu pintar menyembunyikan diri. Supaya kelihatan rohani. Padahal akarnya itu waduh, besar sekali. Hati-hati loh saudara. Jangan-jangan itu kita sendiri. Yang selama ini merasa baik, itu kan permukaannya baik. Ya kan? Kalau lagi khotbah gini kelihatan baik. Lah ngomongnya firman Tuhan. Lah benerannya bagaimana setiap harinya? Itu yang penting sebenarnya. Permukaan gunung es ini cuma sedikit, paling 10% paling banyak. Yang 90% ada di bawah laut. Gede banget. Ibarat pohon gitu ya. Akarnya itu kemana-mana. Kelihatannya pohonnya biasa aja lurus. Akarnya berapa meter ke sana merusak semuanya. Kan kita mau rencana mau nanam pohon apa namanya? Tabebuya. Tapi kata orang tabebuya itu akarnya itu berapa meter nyebar gitu. Jangan-jangan nyampe sini ntar. Enggak lah ya, itu lebay namanya. Biar bagus maksudnya ya. Warna-warni. Jadi kalau orang jadi jauh melihat, mana sih pik? Oh, itu dia yang warna-warni. Itu ada pink, ada kuning, ada biru, merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Di jalan Grisenda. Ironi banget, saudara. Ini kapal Titanic ini tenggelamnya trip pertamanya di Lautan Atlantik. Lautan Atlantik kita tahu itu suhunya dingin sekali. Jadi meskipun pintar berenang, begitu tenggelam masuk ke air, berenang paling sebentar, habis itu jadi es mambu. Iya, saking dinginnya mati karena kedinginan, bukan karena tenggelam. Setelah kaku baru tenggelam. Manusia nggak boleh sombong. Memberi di unsinkable katanya. Waduh, di dunia ini semua bisa tenggelam. Hati-hati dengan fenomena gunung es ini. Sebab apa yang kelihatan oleh mata itu hanya permukaannya. Sama dengan hidup seseorang. Kalau hari ini kelihatan dia begitu, belum tentu begitu dia. Saudara, kalau jadi saya, saudara akan heran. Sebab banyak persoalan kan bermuaranya di gembala. Jadi saya tahu persis
kejadian-kejadian di dunia ini. Waduh, apa yang kelihatannya ideal suami istri gitu ya. Ideal banget deh. Ternyata di balik itu gak karu-karuan. Ya, di balik suami yang alim gitu ya. Gak pernah keluar rumah. Kalau ke mall aja nganter istri. Gak pernah kemana-mana. Kecuali lari pagi. Lari pagi biar sehat dong. Ternyata pas lari pagi itulah dia bisnis sampingan. Aduh, manusia itu benar-benar loh. Makanya yang masih muda ya, apalagi masih muda, tidak berpengalaman. Hati-hati kalau cari jodoh. Kelihatannya baik loh dia Pak, cantik lagi. Itu yang kelihatan. Benerannya belum tentu. Hati-hati, makanya kalau punya calon dibawa ke gereja, di sini, nanti kita mikroskop. Nanti belum apa-apa udah takut calonnya. Enggak, artinya harus diamati baik-baik. Jangan terpesona dengan luarnya. Itu gunung es yang timbul itu versi promonya doang. Promosinya baik. Dalamnya belum tentu. Apalagi kalau luarnya jelek. Dalamnya kayak apa itu? Luarnya ngomong sembarangan gitu ya. Matanya jelalatan. Dalamnya kayak apa tuh? Gak pernah loh luarnya jelek gitu, dalamnya bagus. Gak pernah. Apa yang muncul di permukaan kalimatnya jelek pasti dalamnya lebih jelek lagi. Lah yang luarnya bagus saja dalamnya belum tentu bagus. Ya, ingat gunung es. Kita semua seperti gunung es. Jangan tampil luarnya saja yang bagus. Malah dalamnya yang jelek. Kita itu ya, manusia itu persis seperti gunung es yang nampak di luar sikapnya, ucapannya, apa yang dilakukannya, pergaulannya kelihatannya baik-baik. Tapi ketika orang lain tidak tahu apa yang dilakukannya. Dulu ada seorang aktivis, tapi bukan aktivis Grisenda. Itu aktivis di planet Mars kalau nggak betul. Jadi nggak ada yang tersinggung kan? Aktivis ini cowok. Kamu kenapa berani selingkuh? Ketahuan saya soalnya selingkuhnya. Kenapa kau berani selingkuh? Gak apa-apa lah Pak, istri saya kan gak marah. Kok bisa gak marah? Saya bingung juga ya. Kok bisa? Rahasianya apa? Loh kok ketawa maksudnya apa nih? Maksudnya bukan saya mau niru, bukan. Kenapa bisa gak marah? Saya bilang. Jawabannya polos banget loh. Ya saya nggak kasih tahu dia Pak. Nah, capek deh. Saya bilang, tapi Tuhan tahu. Saya bilang, baru dia diem. Aduh, manusia itu benar-benar loh. Di gereja tapi aktivis. Tampilannya rohani. Di balik itu rohana. Saudara, mau kelihatan rohani itu gampang banget. Saudara jalan aja pelan, kalem. Kalau ketemu orang shalom, udah kelihatan rohani udah. Simple. Ya simple. Tapi kalau benar-benar rohani itu sulit. Benar-benar rohani perlu perjuangan, detik demi detik, menit demi menit, tidak mau buat salah, seluruh hidupnya menyenangkan Tuhan, dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Bukan cuma 10% persepuluhan, tapi seluruh hidupnya. Susah nggak? Susah. Tapi itu yang benar. Jadi saudara jangan mau diajarin, kasih persepuluhan, nanti kau masuk surga. Bohong itu. Banyak orang kasih persepuluhan tapi hidupnya tidak menyenangkan Tuhan. Yang inti itu bukan persembahan. Firman Tuhan berkali-kali berkata, yang ku kehendaki bukanlah persembahan. Tetapi belas kasihan. Kalau kita punya belas kasihan sama sesama, ya kasihan dia. Dia memang berdosa salah sih, nyebelin dia tuh. Tapi dia bertobat loh. Nah kalau bertobat kita belas kasihannya timbul. Tapi kalau dia nggak bertobat, nyebelin terus, kebaskan debu. Jangan ngurusin orang yang nggak mau bertobat.
Dikasih waktu untuk bertobat nggak mau, ya tinggal aja. Nanti kalau dia sudah mau bertobat, samperin lagi. Gitu loh maksudnya. Jangan buang waktu, saudara. Waktu saudara, waktunya Tuhan. Hidup kita harus efisien untuk Tuhan. Harus efektif di tangan Tuhan. Harus jadi perkakas di tangan Tuhan. Ada amin semua? Makanya hidup itu nggak gampang. Makanya banyak yang jualan hidup gampang. Kalau saudara ikut Tuhan nanti saudara kaya. Enteng jodoh. Nggak pernah sakit. Kok sakit sembuh pasti. Itu jualan yang murah-murah gitu. Keselamatan versi murahan. Keselamatan versi yang benar mahal harganya. Karena kita semua ditebus bukan dengan barang fana. Tapi dengan darah Yesus. Makanya saudara ingat baik-baik tuh. Kalau kita lagi mengadakan perjamuan kudus. Harus mengerti banget artinya apa. Inilah darah perjanjian. Inilah perjanjian yang baru. Yang dimateraikan oleh darahku. Artinya saudara yang ikut ini namanya tercatat dalam perjanjian yang baru itu. Artinya kalau nama saudara tercatat, saudara harus hidup sesuai perjanjian itu. Kalau tidak, di tip X lagi. Gak jadi salah catat waktu itu. Nama seseorang bisa loh dihapus dari buku kehidupan. Bisa. Jangan pernah percaya, sekali selamat tetap selamat. Itu ngarang itu. Orang murtad binasa dia. Siapapun dia. Pendeta juga binasa kalau dia murtad. Gak ada sekali selamat tetap selamat. Sekali murtad tetap binasa ya. Kalau gak bertobat lagi. Ya. Nah, saudara, saya mau cerita tentang dua gunung. Dua gunung es. Yang satu saya namain gunung es kebutuhan. Bahwa manusia itu punya kebutuhan, ya. Yang tampak di luar ini, kebutuhan fisik. Makan, minum, pakaian, uang, dan lain-lain. Itu kebutuhan fisik. Nah itulah yang tampak di permukaan gunung esnya. Gunung kebutuhan ini. Yang di dalam, itulah yang lebih penting. Kokoh di dalam. Kebutuhan itulah yang harus kita utamakan. Inti dari masalah itu di situ adanya. Bukan yang luarnya ecek-ecek. Luar cuma 10% kira-kira, 90% jauh lebih penting. Di bawahnya itu loh. Makanya kalau ada yang ngajarin yang penting berkat fisik, wah itu penyesat sebenarnya. Yang penting luarnya doang, dalamnya yang gede gak diurusin. Saudara nangkep gak maksud saya ya? Amin ya. Saudara kok diarahkan ikut Tuhan pasti kaya, pasti diberkati secara jasmani. Loh iya, tapi kalau ngomongnya itu terus, itu cuma 10%, yang 90% saudara dibohongin. Gak selamat nanti. Nanti urusannya tiap ke gereja, berkat jasmani, persepuluhan, buah sulung, apalagi janji iman, uang melulu yang diomongin. Pasti itu. Ciri-cirinya sederhana kok, penipu itu. Ngomongnya duit terus kok di gereja. Bukan berarti kita gak butuh dana, butuh. Tapi bukan begitu. Ditekankan terus-menerus. Artinya cuma yang kelihatan di permukaan yang diurusin. Padahal yang di dalam ini lebih penting. Alkitab berkata dengan jelas karena manusia hidup bukan dari roti saja. Itu cuma roti itu yang di ujung itu. Tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Kalau roti cuma gunanya menyehatkan tubuh. Supaya yang tadinya kecil menjadi besar. Mengembang ke kiri ke kanan. Ke depan ke belakang. Supaya fisik kita bertumbuh. Tapi kalau jiwa dan roh kita nggak bisa pakai roti. Harus pakai roti yang turun dari surga. Yaitu firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Jika engkau makan roti ini, kau tidak akan lapar lagi selamanya. Akulah air kehidupan. Barang siapa minum daripadaku, ya tidak akan haus selamanya. Mantap. Jiwa dan rohnya itu loh yang harus diutamakan. Saudara jangan makannya yang fisik terus. Nanti jiwa dan rohnya kelaparan. Yang membuat orang sakit jiwa, itu jiwa dan rohnya kelaparan. Yang membuat orang sakit jiwanya, itu karena ia tidak mengerti kebenaran. Karena dalam rongganya, di jiwanya itu ada rongga kosong yang belum terisi. Seorang filsuf
seorang ahli yang namanya Blaise Pascal, ahli matematika fisika. Itu menulis karena dia bertobat, dia percaya, dia menulis, dia mengerti rupanya. Di dalam jiwa seseorang, setiap manusia, ada rongga kosong. Yang rongga itu tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini. Kekayaan nggak bisa masuk. Apapun nggak bisa masuk. Kecuali Tuhan. Memang didesain oleh Tuhan, manusia itu perlu Tuhan. Tuhan dan kebenarannya. Itu luar biasa loh. Jiwa kita itu kosong atau ada Tuhan sekarang ini. Roh Allah ada dalam diri kita, Roh Kudus. Dimeteraikan dalam diri setiap kita. Supaya apa? Supaya rongga itu tidak kosong. Supaya rongga itu di situ ada Tuhan dan kebenarannya. Makanya kalau orang masih, kok dia agak miring cara mikirnya ya. Berarti kosong tuh rongganya. Rongganya kosong. Dia Kristen sudah lama, tapi rongganya kosong. Karena firmannya salah. Salah mengerti. Pakai firman Yohanes 10 ayat 10. Aku datang memberi hidup, hidup yang berkelimpahan. Amin. Ini tepuk tangannya ada beda nih. Ada dua arti nih. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus dari surga turun mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk sementara waktu lebih rendah dari malaikat. Mengambil rupa manusia sebagai manusia. Ia mengosongkan dirinya. Ia yang kaya menjadi miskin, kaya kemuliaan menjadi miskin kemuliaan. Supaya kita yang miskin menjadi, amin gak? Loh aminnya kok ragu-ragu? Jebakan ya? Jebakan Batman. Itu kalau orang matre ya, yes! Kayanya dalam pikirannya itu kaya ini, kaya duit. Begitu kalau orang matre. Padahal Tuhan jauh-jauh datang ke bumi, masa cuma supaya kau kaya? Gak masuk akal itu. Kenapa? Orang yang gak ikut Yesus jauh lebih kaya. Saudara. Raja minyak jauh lebih kaya dari orang percaya. Kalah dong Tuhan Yesus. Lagi pula ngapain datang dari surga cuma bikin kaya secara jasmani yang cuma bisa dinikmati sebentar. Umur 70-80, habis itu mati. Menikmatinya juga bukan 70-80 tahun. Menikmatinya berapa lama kekayaan? Orang sudah kaya, umur berapa kira-kira? 80 baru kaya. Tinggal gunting pita ya. Nah ya iya dong, orang kaya pasti umurnya sudah lanjut, sudah berhasil, sudah lanjut. Ketika sudah kaya, uangnya nggak bisa buat apa-apa juga. Fisiknya sudah lemah, ya kan? Suruh main bola, jangan. Nanti langsung pulang. Ya kan? Makanya kekayaan itu tidak bisa. Dinikmati bisa sih sebentar aja, habis itu udah gak ada gunanya lagi. Itulah sebabnya Alkitab juga berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi itu bukan berarti gini, pikirkan perkara yang di atas itu, aku mau ke surga, tiap hari doa puasa, jarang ngomong, jarang kerja, gak mau kerja, malas saja di rumah, menanti Tuhan datang. Bukan begitu. Justru kita sementara aku hidup di bumi, kuarahkan tujuanku ke surga. Sehingga baik aku makan, minum, melakukan apa saja, bisnis, sekolah, semuanya untuk Tuhan. Untuk menyiapkan diriku sampai ke surga. Itu yang benar. Jadi jangan frustasi, aku mau ke surga. Ke surga apa? Tuhan mau sama lo. Kita itu harus berkenan selama kita hidup. Nanti kalau sudah waktunya ya kita pulang pasti. Gak usah diminta pulang-pulang sendiri gitu. Nah, kalau itu udah pasti ya. Jadi selama kita hidup ini jangan kebutuhan itu cuma yang fisik. Itu permukaan gunung es itu. Justru yang karakternya ini loh diberesin. Manusia Allah itu apa sih? Anak Allah itu apa? Kan tujuan Tuhan Yesus datang supaya kita jadi anak-anak Allah. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Bapa di surga. Apa itu anak-anak Allah? Supaya kita hidup ini tidak seperti orang dunia. Jangan serupa dengan dunia ini. Kita hidup yang belajar juga, kerja keras juga, yang pinter banget bahkan. Semangat setiap hari.
kerja keras, yang kaya kalau perlu. Tapi karakternya surgawi. Sehingga hidupnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara kaya dan dipakai Tuhan, waduh berkatnya bisa kemana-mana itu. Ya, kok saudara nggak kaya, tetap bisa dipakai Tuhan. Berkatnya juga kemana-mana. Minimal bagikan link kebenaran seperti ini. Sampai ke ujung bumi. Sebab yang namanya berkat bukan hanya uang. Yang berkat yang lebih hebat lagi itu firman Tuhan. Yang mengubah orang. Yang manusia ini tadinya tidak mungkin berubah ini orang ini. Tapi begitu disengat kebenaran dia berubah. Berubah saudara oleh firman kebenaran. Orang boleh sombong, keras dan sebagainya. Tapi ketika dengar kebenaran, kalau nuraninya masih ada, dia pasti bertobat. Pasti. Makanya saudara jangan pernah buat dosa. Saudara jangan pernah buat dosa. Saudara harus hidup kudus, jadi teladan, jadi berkat. Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kalau melihat saudara, aku mau seperti dia. Gitu. Bukannya gini, aku tidak mau seperti dia. Katanya sih Kristen, tapi kok begini contohnya. Saudara kalau mau cari motor gitu ya, dikasih contohnya, motor rusak. Mau beli enggak? Ya enggak lah. Itu sebabnya rumah contoh bagus-bagus kan? Benerannya enggak. Benernya ketika sudah dibeli, loh kok kosong? Ya tadi kan promo. Promonya bagus interiornya. Padahal enggak termasuk semuanya. Promo. Makanya kita harus jadi rumah contoh. Kita harus jadi teladan. Kemana saja kita pergi orang lihat. Iya juga ya. Gitu. Oh berarti yang dulu kulihat, ku dengar itu salah. Itu ternyata Kristen-Kristenan. Kristen palsu. Yang benar begini ya, mau. Kalau yang ini aku mau. Gitu. Gak mungkin ada orang gak menolak kebaikan tuh gak mungkin. Gak ada orang menolak kebaikan atau kebenaran tuh gak ada. Yang ada orang menolak karena tersandung dengan manusianya. Gak ada orang menolak Yesus, gak ada. Yang ada karena melihat orang Kristen kok begini. Nah, jadi gak mau. Karena gak ngerti aja. Ya, perhatikan gunung es kebutuhan kita. Jangan tertipu hanya mau cari yang di atas. Justru yang di atas ini fana. Yang kekal itu yang di bawah itu. Perubahan karakter. Perubahan akal budi. Hidup kudus tak bercacat, tak bercelah. Berkat-berkat rohani. Kalau jasmani cuma tambahan aja. Jasmani cuma sementara. Tapi yang berkat rohani ini selama-lamanya. Ingat gak? Adonai Elohim kita, Tuhan Allah kita berjanji kepada Abraham. Melalui keturunanmu, seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat apa itu? Berkat keselamatan. Melalui Sang Mesias. Itu, tapi lagi-lagi ada orang yang khotbah, berkat Abraham, saudara, kita kaya raya, tanah kita akan luas. Kiranya diperluas tanahku. Oh jadi tuan tanah rupanya. Tuan tanah di bumi, bukan di surga. Kasihan deh lo. Loh, punya tanah banyak, bagus. Tapi kalau tujuannya itu, kasihan deh lo. Sebab kau mati, tanahmu yang kau pakai cuman 1 meter kali 2 meter. Tanah berhektar-hektar juga gak bisa dipakai. Ya, makanya kebutuhanku bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu cuma harta, makan, minum, seks, kekuasaan, popularitas, harga diri. Itu semuanya kan egosentris. Untukku. It's about me. Padahal bukan. Hidup ini bukan it's about me. It's about him. It's about all of us. Becoming children of God. Menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa kebutuhan manusia itu tuh, yang di atas itu. Yang di bawah nggak dipikirin. Mereka pikir harta, kekuasaan dan sebagainya itu bisa memuaskan hatinya. Bisa membuat dia damai. Bisa membuat dia tenang hidupnya. Ibarat orang itu beli asuransi. Seolah-olah asuransi menjamin hidup masa tuanya, kesehatannya. Salah saudara. Mereka salah. Saudara tahu gak ada yang lagi viral?
Orang ngamuk-ngamuk klaim asuransi nggak dibayar. Coba, selama ini bayar asuransi, pas ngeklaim nggak dibayar. Marah nggak orangnya? Itu cerita itu udah banyak loh dari dulu. Ya, hati-hati pilih asuransi yang bertanggung jawab. Pilih yang baik agennya. Kan gitu. Bahaya saudara. Nggak ada asuransi di dunia ini 100% ditanggung tuh nggak ada. Yang salah itu kalau orang berpikir gini, aku sudah punya asuransi, tenang kesehatanku dijamin. Loh, itu salah loh. Saudara mau dijamin, masuk ICU, dibayarin gratis. Masuk ICU, dikasih selang, dibor sana sini, mau. Gak ada yang mau. Meskipun saudara punya asuransi, jangan pernah sakit. Ada amin gak? Jaga kesehatan. Enak aja makan sembarangan, jangan pernah sakit. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Makan jaga. Bicara dijaga, sebab gara-gara bicara kita bisa punya banyak musuh. Kayak saya gini banyak musuhnya. Soalnya banyak bicara. Tapi kan saya bicara kebenaran, ya sudah risikonya saya tanggung aja. Kalau orang gak kenal saya, benci banget loh. Kalau udah kenal, biasa aja tuh. Iya beneran, orang salah mengerti. Ya, kalau saya kebalik, tampilannya ganas banget. Dalamnya nggak apa-apa sebenarnya saya. Nggak ada aneh-anehnya gitu, tampilannya aja ganas ya. Apalagi kalau di mimbar. Waduh, mengerikan. Saya sebenarnya pengen halus loh. Cuma saya takut nanti saudara malah ngorok semua. Kita itu ya, apa sih yang kita renungkan setiap saat gitu kan? Apa coba? Apa yang kita inginkan setiap saat? Ingat gunung es itu. First thing first. Yang penting prioritaskan dulu. Yang penting itu yang bawahnya itu loh, yang gede itu loh. Perbaiki dulu karakter kita. Perubahan akal budi oleh kebenaran. Kejar kebenaran. Yang rajin dengar khotbah. Kan gak ditarik bayaran. Gratis. Dengar khotbah. Sampai saya itu kalau sampai gemesnya itu gini loh ngomongnya itu. Saudara itu tolong deh dengerin khotbah, dengerin kebenaran. Saudara kalau kasih persepuluhan boleh ke gereja lain. Jangan di sini. Kalau memang gak percaya. Kurang apa lagi coba? Ada gak yang bicara gitu? Ada. Di Grisenda. Aduh saudara. Ini sebenarnya untuk kebaikan kita semua loh. Kebutuhan manusia yang utama adalah jiwa dan rohnya. Apa itu? Firman Tuhan. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Karena tidak ada orang yang jadi anak Allah tanpa firman Tuhan. Gak ada. Yang ada nanti jadi orang baik biasa. Tapi baik itu luarnya doang, dalamnya Makanya saudara jangan sembarangan tapi dia baik. Jangan pernah percaya. Baik itu luarnya. Dalamnya belum tentu, ya. Jadi itu sebabnya saya ada satu lagu yang mana tadi ya? Pulihkan aku Tuhan. Masa sih umur sekarang sebegini umurnya belum pulih-pulih, pengennya itu terus yang fisik berkatnya. Kalau udah berumur itu berkat fisik sudah mulai ditinggalin. Udah cukup lah aku hidup. Makan juga makin dikit. Kan makin berumur makin dikit. Siapa di sini yang makin berumur makin banyak? Gak ada, pasti makin dikit. Ya. Yang paling penting lakukan. First thing first. Pulihkan aku ya Tuhan. Itu yang pertama. Yang lain mah gampang. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih
mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mestinya begitu ya. Mulai sekarang ya Bapak Ibu Saudara, fokusnya bukan fisik. Kita tetap kerja keras, fisiknya tetap, tapi fokus pikirannya itu untuk mempersiapkan diri. Ketika aku menghadap Tuhan, didapatinya aku berkenan. Aku sudah tidak bercacat celah hidupku, baik aku makan, minum, bicara, apapun sudah makin hari makin oke. Gitu ya. Yang biasa ngomong kasar gitu, dirubah, volumenya dikecilin dikit. Jangan kencang-kencang nanti putus. Dikecilin ya. Yang suka cerewet-cerewet itu dikurangi dikit cerewetnya. Kok ketawa? Tersinggung ya? Yang terlalu pendiam itu bertobat dikit, ngomong lah. Jangan kayak patung gitu. Iya dong, cerewet salah. Emang diem bener? Diem juga salah lagi. Ngomong yang bener gitu minimal. Ya, saya tahu kok kenapa suami-suami jadi pendiam lama-lama. Semakin lama gitu ya, jadi suami semakin pendiam dia. Kenapa? Bicara apapun salah. Tapi akhirnya dia bingung karena diem pun salah. Ada yang cerita sama saya, Pak, istriku itu Pak, kau tanya, ini gimana menurut kau? Dijawab nih, enggak gitu, kau itu malah marahin gitu. Jadi akhirnya ngomong gini, gimana menurutmu? Menurutmu gimana Mbak? Aku ikut aja. Kira-kira puas gak? Makin marah. Lu ditanya bukannya jawab. Pokoknya kasihan deh lo suami-suami. Tapi di sini nggak ada kok. Nun jauh di sono. Nggak ada yang ngaku. Aduh, itu gunung es yang pertama itu kebutuhan. Kita harus tahu kebutuhan kita yang mana. Jangan terpengaruh oleh yang permukaan tuh kelihatannya kita butuh rumah. Ada yang lebih kita butuhkan Tuhan. Kalau kita jiwanya kokoh, matang, dia akan jadi cerdas. Itu hukumnya. Makanya saudara kalau dengar firman lama gitu ya, lama-lama cerdas. Bisa membedakan manusia. Dia baru ngomong dikit kita udah tahu alarmnya bunyi. Ini gunung es nih, bawahnya pasti gede nih. Gitu. Kepekaan itu gak bisa dipelajari secara teori. Kepekaan itu hanya oleh kebenaran. Ya. Nah, gunung es yang kedua. Gunung esnya saya sebut masalah manusia. Apa sih masalahnya manusia kok gak mau bertobat? Kenapa sih disuruh selamat kok tidak mau? Coba bayangkan, kenapa? Kenapa kau sukanya cuma berkat-berkat jasmani yang tidak bisa menyelamatkan? Sukanya dengar berkat-berkat yang nanti kau jadi sultan, nanti kau punya rumah mewah, nanti kau enteng jodoh, yang gitu-gitu. Nanti kalau kau sakit pasti sembuh. Yang cuma menyenangkan telinga, bukan yang mendidik agar kita imannya kuat, matang di hadapan Tuhan, dewasa. Kata lainnya sempurna. Kok nggak mau tuh kenapa? Makanya dengerin firman yang benar. Ya. Inti masalahnya apa sebenarnya?
Mau tahu nggak saudara sebenarnya kenapa? Sebenarnya sakit jiwa. Ditawarin baik nggak mau. Disuruh selamat nggak mau. Sakit jiwa nggak itu kira-kira? Disuruh jujur nggak mau. Sakit jiwa kan artinya? Sakit jiwa itu bukan gila gitu, bukan. Sakit jiwa itu, jiwa kita itu tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Tuhan inginnya begini tapi kita miring. Itu sakit jiwa itu namanya. Mestinya kau nggak bicara begitu. Tapi kamu bicaranya gitu terus. Tiap kali bicara itu nyakitin hati. Sehingga orang lama-lama gak mau deket. Pantesan kau gak punya teman. Sakit jiwa sebenarnya. Banyak sekali loh yang sakit jiwa. Cuma kita harus rawat, kita harus harus didik, harus berkati supaya suatu hari dia berubah akal budinya. Dan sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, kata Alkitab. Itu sembuh dari sakit jiwa itu. Sembuh dari kesesatan. Kalau cuma sakit gigi ke dokter gigi aja sebentar sembuh. Kalau cuma sakit fisik, mau sembuh mau enggak penting. Yang penting Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin ya. Tuhan Yesus saja mati di kayu salib tidak ditolong oleh Bapaknya. Para rasul mati, ada yang dipancung, digantung, disalib terbalik, diseret kuda sampai dagingnya habis di jalanan tuh, diamplas. Ada yang digergaji jadi 2, saudara. Menurut cerita Yesaya, Nabi Yesaya, digergaji jadi 2. Dipegang kakinya, dibalik itu digergaji tengahnya. Yesaya. Sekarang kita gak mengalami yang seperti itu. Tapi justru bahaya. Karena merasa nyaman kan? Merasa berurusan dengan permukaan gunung es tok. Justru yang di dalam itu, setan itu kadang-kadang menawarkan kenyamanan. Supaya apa? Supaya kita nyaman. Terus ngantuk. Tidur. Saudara tahu kan? Monyet tahu ya? Kok ketawa sih? Kata orang saudara jauh gitu ya. Monyet itu ya kalau di pohon yang tinggi. Pegangnya kenceng kan? Kenceng banget. Takut jatuh kan dia. Tapi karena pohon itu enak kan. Udah itu angin sepa-sepain lepas jatuh dia. Orang jatuh gara-gara kenikmatan. Bukan gara-gara penderitaan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, orang yang menderita berhenti berbuat dosa. Makanya jangan tenggelam dalam comfort zone, zona nyaman. Aku udah gak punya masalah, ekonomiku oke, semuanya oke. Bahaya itu bahaya. Jadi gak cinta Tuhan nanti, ya cukuplah Tuhan. Gitu. Justru kita harus mengambil bagian, mengambil penderitaan orang lain. Untuk menolong maksudnya, menjadi berkat. Barulah imannya hangat terus. Hangat terus. Ingat firman Tuhan. Jangan belajar yang salah. Ya, dari 2 gunung es tadi kita belajar. Fokuskan pada yang di dalam tuh. Akar inti masalahnya. Kebutuhan kita apa yang paling hebat? Firman. Barulah yang di atas. Yang kecil itu. Yang kedua, gunung es. Persoalan. Persoalannya manusia itu apa? Kalau kelihatan ngomongnya aja gak bener. Kan kadang-kadang kita gini ya kalau orang ngomong. Kok dia ngomong gitu ya? Nah itu tanda-tanda tuh. Di dalamnya ada apa itu? Gunung esnya. Masalah manusia itu sebenarnya dirinya sendiri. Dia cari masalah di luar. Dirinya sendiri yang sombong. Yang tidak mau ngalah. Yang kalau lihat orang lain lebih baik, ngiri dia. Kesombongan atau pride itu berbicara gini. I'm better than you. Aku bisa lebih baik dari kau. Oh itu sombong. Sombong itu. Nanti lanjutannya gini, I don't need you. Aku gak butuh kau. Itu sombong sekali itu. Orang yang seperti itu. Yang benar itu kasih. Mari kita saling mengasihi. Kalau engkau sukses, aku senang loh kamu sukses. Masa gini, aku senang kalau kamu menderita. Syukurin. Sakit jiwa itu namanya. Kalau orang lihat orang lain sukses iri, dia sakit jiwanya. Kalau jiwa yang sehat, orang lain sukses, aku senang loh lihat dia. Bagus dia.
Iya dong. Kalau lihat orang lain susah, aduh apa yang bisa kita lakukan ya. Nah itu sehat jiwanya. Kalau susah, pantas dia susah. Rasain loh. Waduh itu jahat sekali loh itu. Itu jahat sekali loh. Di gereja ada yang jahat loh. Kalau ada yang jatuh dalam dosa ngomongin kiri kanan. Sehingga orangnya akhirnya gak datang lagi. Gak boleh loh. Kalau ada orang jatuh dalam dosa ya udah pura-pura gak tahu aja. Biar dia bertobat. Kecuali dia tidak bertobat. Kalau dia tidak bertobat ya saudara jangan menghakimi juga. Nanti biar saya yang negur. Negur 4 mata saja. Nanti lama-lama ya 2 mata saja. Habis ditegur baik-baik gak mau terus gimana? Iya kan? Ya intinya gitu saudara. Jadi kita itu harus lihat introspeksi diri sendiri. Kenapa sih aku kok belum sempurna dari dulu? Kenapa kira-kira? Cari sebabnya. Mungkin seleramu itu yang begitu-begitu itu, yang bukan kebenaran. Mungkin kau tenggelam dalam comfort zone, zona nyaman. Aku gak ada masalah kok Pak. Hidupku begini-begini aja. Mungkin saja. Atau mungkin kau diajar yang salah selama ini. Kebenaran itu berdampak pada manusianya. Kita lihat dampaknya apa. Kelihatan. Kalau orang makannya sehat, dia jadi sehat. Gitu. Kelihatan. Kalau orang mendengar firman yang sehat, jiwanya sehat. Dia jadi tidak takut apapun di dunia ini. Sakit biasa saja. Yang penting Tuhan berkenan. Itu yang nomor 1. Barulah jiwanya sehat. Kalau sakit jiwa enggak begitu. Sakit jiwa itu egosentris. Pusatnya diri sendiri. Ya. Kalau lagu direpot kan, yang lagu lama itu kan selalu untukmu. Itu jiwanya sehat selalu untuk Tuhan. Tapi kalau umunya digantiku, sehat enggak orangnya? Kan itu bagus ya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Itu sehat banget jiwa itu. Begitu digantiku, sakit jiwa dia. Selalu untukku, selalu untukku, semuanya untukku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu kok jadi untukku semua? Segenap hidupku adalah milik, semuanya milik. Hancur dunia ini kalau semua orang begitu. Sampai ku tua nanti, sampai di neraka nanti. Mu sama ku itu jauh loh bedanya. Mulai sekarang dilangin tuh aku. Kan orang yang ngomong sering banyak aku kan. Tapi aku gak suka. Dilangin tuh akunya. Tapi semuanya untuk Tuhan. Ya, kalau orang masih bisa aku terus, sebenarnya dia gak bisa jadi pelayan Tuhan. Sebenarnya. Cuman ya ada for lah di sini ya. For itu apa ya? Ada keringanan. Kita belum sempurna tapi kita diberi izin melayani Tuhan. Kan bagus kan? Tapi belajar, jangan gak belajar, kan gitu kan. Sama-sama kita belajar. Ya, amin saudara.
Ini nanti setelah doa berkat, ada penjelasan tentang keadaan di Israel. Saudara duduk dulu 10 menit paling, ya. Ada update dari keadaan di Israel. Kan selama ini dikesankan itu perang nggak aman gitu kan. Nah nanti ada dari pihak TUR yang bisa cerita sedikit. Supaya seimbang infonya. Nanti ya. Tapi intinya hari ini adalah kalau kita merasa diri kita sudah baik, hati-hati. Itu baru luarnya saja. Coba kita gali ke dalam, apakah aku benar-benar cinta Tuhan? Apakah aku benar-benar baik? Coba dievaluasi. Kalau kita kesehatan saja kan cek kesehatan ya. Cek darah. Nah ini juga dicek lah. Sekali kita tanya Tuhan, apakah hidupku sudah berkenan ya Tuhan? Bagaimana berkenan kata Tuhan? Kok ke gereja cuma seminggu sekali? Itu aja lu ngantuk di belakang. Makanya check up ya. Saya itu tidak berhenti loh, setiap hari itu seringkali di ruangan saya sendirian gitu ya, saya merenung Tuhan. Apa ya yang mesti disampaikan ini? Supaya semua terjadi perubahan. Kalau enggak buat apa buang-buang waktu? Iya kan? Semalam sekitar jam 2 saya bangun. Jam 2. Bangun itu seger banget gitu. Padahal baru tidur paling 3 jaman. 2 jam lebih. Lu kok seger banget nih? Waduh besok saya khotbah nggak bisa nih. Tapi seger. Mengalir satu lagu. Refnya itu. Saya belum hafal sih sebenarnya. Tadi gimana tuh? Ingat gak tadi? Saya aja gak ingat. Tapi jadi loh lagu, langsung saya rekam. Untung saya rekam. Kalau enggak saya lupa. Kan biasa gitu ya, tidur ingat terus lupa bangunnya. Lupa juga. Nah, baru. Aduh, saudara. Di samping itu ya lagu ya, banyak sekali pesan itu masuk, tung gitu. Langsung saya ketik sebelum saya lupa. Nanti ini dikhotbahkan minggu kesekian gitu. Terus begitu. Jadi nggak sempat baca buku juga sih. Jadi orang pernah tanya ke saya kan, baca buku apa sih? Nggak sempat. Buku saya satu library, lemari kiri kanan, banyak banget. Nggak sempat saudara. Nggak sempat baca. Makanya saudara kesukaannya harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga nggak perlu belajar pun sudah connect sama Tuhan. Iya kan? Oh ingat sekarang ya. Ku tinggikan namamu yang maha kudus, yang maha suci. Kira-kira gitu. Na 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 na, yang maha kudus, yang maha suci. Nanti di karang depannya itu saya kalau diberi Tuhan lagu selalu refnya doang gitu. Kadang-kadang Tuhan bercanda juga sama saya. Kan Tuhan tahu saya gak bisa ngarang lagu, dikasih refnya doang gitu. Tapi gak apa-apa, biasanya saya renungin sehari 2 hari dapat. Lumayan lah ya, itu irama apa itu? Mandarin? Padang pasir apa Mandarin? Oh kayak gitu? Oh. Ku tinggikan namamu yang maha kudus, yang maha suci. Nanti kita lengkapin ya. Setiap saat loh saudara, kita itu bisa mendengar pesan-pesan itu. Memang tidak audible, tapi masuk ke hati, masuk ke pikiran. Terus itu dari dulu. Makanya saudara semua saya ajak yang sama, bukan knowledge-nya yang disampaikan, impartasi spiritnya. Supaya saudara punya roh yang sama gitu, peka. Sehingga jangan pernah saudara menganggap enteng Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Roh yang sama ada dalam diri kita sama. Jadi karunia apapun saudara minta.
saudara dengan pikiran dan hati yang tulus, bersih, hidup yang bersih, nanti diberi Tuhan. Amin semua? Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, yuk. Beriku mengerti. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti Tuhan, kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Selesai sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur memiliki Bapa seperti Engkau, yang tidak mengingini seorang pun binasa, yang ingin agar kami mengerti bagaimana harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman kebenaran di siang hari ini. Mengucap syukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya gereja ini akan dipakai Tuhan luar biasa untuk menjangkau jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk umat-Mu, pelayan Tuhan yang hadir, melayani Tuhan dengan tulus, semua yang terlibat, juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi keluarga Allah sejak di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami ya Bapa di surga. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat, marifat, cerdas, peka mengerti kehendak Tuhan. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.